Saudara-saudara, salah satu isu penting di dalam sila Pancasila kita yang sangat jarang dibicarakan, sangat jarang dielaborasi, padahal dalam praktek kenyataannya di mata seluruh rakyat Indonesia itu paling dirasakan, ya, ialah sila kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, oleh karena itu saya secara khusus menulis buku judulnya Konstitusi Keadilan Sosial, bahwa kebijakan konstitusional yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu mengharuskan kita mengembangkan negara ini sebagai instrumen untuk membangun, menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalamnya ada aspek kesejahteraan sosial, ada aspek keadilan, ada aspek keadilan dan kemakmuran secara bersamaan. Istilah pertama dari keadilan sosial ini yang dirumuskan oleh Bung Karno dalam pidatonya 1 Juni itu kesejahteraan sosial. Tetapi sesudah diperdebatkan di Panitia 9 di Piagam Jakarta, itu kemudian berubah istilahnya menjadi keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia, dan ini menjadi lebih utuh pemaknaannya, sehingga kita tidak boleh melupakan bahwa Undang-Undang Dasar 45 ini adalah konstitusi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka semua kebijakan pembangunan nasional maupun daerah, provinsi, kabupaten, kota sampai desa tidak boleh lupa ialah bagaimana kebijakan-kebijakan itu diarahkan untuk membangun keadilan sosial, keadilan struktural dalam kehidupan bersama antara yang tertinggi, terkaya dengan yang termiskin. Kita harapkan jangan jauh. Antara yang paling berkuasa dengan yang tidak berkuasa, kita harapkan jangan jauh. Struktur ketidakadilan jangan terlalu jauh. Itu yang namanya ketimpangan sosial, ekonomi, politik. Nah, impian Undang-Undang Dasar 1945 ialah ada keadilan sosial. Tidak perlu sama rata seperti impian komunisme, Marxisme, tidak perlu sampai begitu, tapi jaraknya jangan jauh. Nah, jadi kesadaran mengenai pentingnya keadilan sosial ini harus menjadi ciri konstitusional demokrasi kita, negara hukum demokratis yang harus kita bangun, dan ini mesti menjadi pegangan. Jikalau ada kebijakan-kebijakan negara, pemerintah yang dituangkan dalam bentuk hukum berupa undang-undang tidak mengacu, tidak sesuai dengan idealisme keadilan sosial, itu bisa dikontrol, bisa dikoreksi, bisa direview, ya, melalui pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Nah, karena semua undang-undang itu baju dari kebijakan-kebijakan pemerintahan, kebijakan bernegara, termasuk kebijakan sosial, kebijakan ekonomi, kebijakan apa saja yang dituangkan dalam bentuk hukum, undang-undang, agar mengikat dan memaksa, itu harus tidak bertentangan dengan ide dan idealisme keadilan sosial menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebagai, ya, perwujudan implementasi sila-sila Pancasila, khususnya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam pengertian yang lebih mikro, misalnya gaji yang tertinggi sama terendah di satu perusahaan, pendapatan tertinggi dan terendah di antara pejabat, PNS dan sebagainya, itu jaraknya harus berkeadilan sosial, jangan terlalu jauh. Nah, misalnya menurut ukuran ILO, International Labour Organization, ini jaraknya itu kalau bisa jangan lewat dari 7 kali lipat. Jadi kalau gaji terendah itu 1, maka gaji tertinggi, pimpinan tertinggi itu 7. Nah, jangan sampai melampaui batas. Nah, ini yang kita cita-citakan, dan mudah-mudahan semua penentu kebijakan di negeri dan pelaksana dari kebijakan itu bisa memahami spirit dari konstitusi keadilan sosial, ya. Cita-cita keadilan sosial adalah cita-cita kebangsaan, tidak boleh diabaikan, tidak boleh dilupakan, karena di dalam praktek kehidupan bermasyarakat justru ini yang paling nyata, paling dirasakan. Walaupun sehari-hari
Kita terlalu banyak ini mendiskusikan mengenai ketuhanan yang maha esa, sila pertama, sila kedua kemanusiaan adil dan beradab, sila ketiga persatuan Indonesia sebagai para pejabat selalu ngomongnya bersatu, jangan bercerai-berai. Nah itu kan sila ketiga. Terus tahun politik, terus semua orang bicaranya politik, pemilu, ya kan? Itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu sila keempat. Maka sila 1, 2, 3, 4 paling banyak dibicarakan, tapi sila kelima kurang dibicarakan, padahal paling ditunggu-tunggu oleh rakyat. Mari kita kembali ke spirit konstitusi keadilan sosial. Terima kasih.